Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil haqqil ma'bud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta beserta seluruh jajarannya dan segenap peserta sekolah kader yang saya hormati, pada malam hari ini saya hadir yang kedua kali. Mestinya pada bulan Februari yang lalu, tapi kebetulan pada bulan Februari yang lalu saya tidak bisa hadir karena bersamaan dengan tugas yang lain juga, yaitu memenuhi undangan pimpinan wilayah DKI Jakarta yang menyelenggarakan diskusi pada waktu itu bertempat di Cempaka Putih. Kebetulan diskusi diselenggarakan tiap bulan sekali karena dalam ranking syiar menyongsong Muktamar Muhammadiyah di Makassar bulan Agustus yang akan datang. Temanya membelai mutiara-mutiara para tokoh, para pemimpin Muhammadiyah pada masa lalu, tentang soal kepribadian, kepemimpinan para tokoh Muhammadiyah. Dan kebetulan saya diminta untuk menyampaikan periode pada masa Kiai Haji Ibrahim dan Kiai Haji Hisham. Karena itu saya tidak bisa memenuhi undangan PDM, dan pada kali ini saya yang kedua kalinya diminta untuk menyampaikan tafsir Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Pada temu yang pertama saya telah menyampaikan dan mengenalkan tentang Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Tentu saya awali dengan mengenalkan kepada para peserta sekolah kader waktu itu siapa Ki Bagus Hadikusumo, sebab yang menyusun Muqaddimah itu adalah Ki Bagus Hadikusumo, tentu beserta para sejawatnya. Nah, pada kali ini saya ingin menyampaikan pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah.
Tapi saya juga tidak tahu persis ini jam saya sampai jam berapa Mas. Sampai jam 9:30. Ini jadi ya kalau sampai jam 9:30 ya saya menyampaikan tafsir Muqaddimah akan membicarakan 7 pokok pikiran. Tentu ya kalau sekedar hanya mengenalkan mungkin nggak apa-apa, tapi kalau memang sekedar ingin tahu secara dalam tapi jelas nggak tuntas, nggak selesai kalau disampaikan hanya 1 kali, maka saya hitung-hitung saya nggak tahu persis yaitu tiap materi itu hanya 1 kali ya, tidak harus 1 kali, tidak 2 kali. Tapi karena sudah jadwalnya begitu, saya kira memang mungkin juga perlu pemikiran ulang. Baiklah, jadi saya sampaikan pada bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu kan hakikatnya merupakan ideologi Muhammadiyah. Karena di dalamnya memberikan gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Selain itu juga memberikan gambaran tentang cita-cita yang ingin diwujudkan, dan tentu saja cara-cara yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah sebagai ideologi Muhammadiyah tentu saja harus dipahami, dimengerti oleh para kader Muhammadiyah bahwa Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah seharusnya menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah, dan di samping menjiwai tentu saja adalah kalau kita memahami Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, bagaimana itu proses penyusunan sistem kerjasama yang dilakukan untuk dapat mewujudkan tujuan dan apa yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah. Nah, saya sampaikan pada bapak-bapak dan saudara-saudara segenap peserta sekolah kader Muhammadiyah, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini kalau kita cermati, saya harap kepada saudara-saudara untuk membaca matan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Tentu saja membacanya tidak usah di sini, tapi di rumah masing-masing. Dan saya berharap saudara-saudara memiliki Anggaran Dasar Muhammadiyah. Lebih khusus adalah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang berlaku sekarang ini. Anggaran Dasar Muhammadiyah sudah
beberapa kali mengalami perubahan. Dan pada waktu yang lalu saya sampaikan pada saudara-saudara bahwa anggaran dasar Muhammadiyah pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ibrahim, Kiai Haji Hisham, Kiai Haji Mas Mansur, itu belum ada mukadimahnya. Karena mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah digagas dan disusun oleh Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo menjadi ketua baik waktu itu masih menggunakan istilah Hubstir maupun berikutnya pengurus besar Muhammadiyah 1942 sampai 1953. Kalau begitu, jelas pada saat-saat awal memang belum ada mukadimahnya anggaran dasar Muhammadiyah tadi. Tapi bukan berarti bahwa Muhammadiyah didirikan itu tanpa ide, tanpa cita-cita. Sebab Ki Bagus Hadikusumo menyusun anggaran dasar Muhammadiyah, hakikatnya juga mengungkapkan kembali, katakanlah ya, pokok-pokok pikiran yang beliau terima dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebab Ki Bagus Hadikusumo adalah salah seorang santri murid langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bisa dibayangkan andai kata Ki Bagus Hadikusumo tidak menyusun mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, tentu para generasi penerus akan mengalami kesulitan atau bisa dikatakan menjadi kehilangan jejak dalam meneruskan perjuangan Muhammadiyah. Alhamdulillah, karena yang menyusun itu murid langsung dari Kiai Haji Ahmad, murid langsung Kiai Haji Ahmad Dahlan selaku ya pemrakarsa, ya pendiri, bahkan menjadi pemimpin pertama dan utama Muhammadiyah bahkan sampai akhir hayat. Sebab Kiai Haji Ahmad Dahlan secara resmi mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau tanggal 18 November 1918 November 1912, sedangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia pada tahun 1923, dan kebetulan kalau tidak hilap tanggalnya 23 Februari 1923. Kalau begitu, Bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, pada zaman periode Kiai Haji Ahmad Dahlan
Kiai Haji Ibrahim, Kiai Haji Hisam, Kiai Haji Mas Mansur memang anggaran dasar Muhammadiyah belum ada mukadimahnya. Tapi saya katakan sekali lagi, bukan berarti Muhammadiyah didirikan tanpa, katakanlah, ide, tanpa cita-cita. Nah, kalau kita membaca matan mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, saya katakan setiap, sebelumnya saya dahului bahwa perubahan anggaran dasar Muhammadiyah yang sudah beberapa kali tadi ya, itu mukadimahnya tidak mengalami perubahan sama sekali. Sama halnya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 itu yang mengalami amandemen itu hanya pada batang tubuhnya ya. Sedangkan pembukaannya itu disepakati sampai saat ini, dan mudah-mudahan juga selanjutnya tidak akan mengalami perubahan. Sama halnya juga yaitu mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Setiap kali ada perubahan anggaran dasar, yang menjadi kesepakatan adalah pada batang tubuhnya, sedangkan mukadimahnya tetap tidak mengalami perubahan. Maka dikatakan pada Muktamar Malang ketika ada perubahan anggaran dasar Muhammadiyah, di situ ditegaskan bahwa mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah itu merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan, katakanlah, anggaran dasar Muhammadiyah dalam pengertian di situ adalah yaitu pasal-pasal, bab dan pasal-pasal yang ada yang mengalami perubahan di Muktamar Muhammadiyah Malang. Oleh karena itulah mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah tetap tidak mengalami perubahan, dan itu merupakan rangkaian kesatuan dengan anggaran dasar Muhammadiyah. Nah, kalau kita mencermati mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, itu kalau kita mencoba menyusun dari membaca matan mukadimah tadi, kalau kita baca kembali, kalau kita coba kita susun, itu bisa sistematikanya menjadi 3. Pertama adalah Quran surat Al-Fatihah 7 ayat. Sekaligus beserta terjemahnya. Yang kedua adalah ikrar atau pernyataan diri yang biasa dibaca di dalam pengajian atau di dalam sekolah-sekolah Muhammadiyah. Ikrar raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah.
Kemudian yang ketiga itu pokok-pokok pikiran. Itu kalau mau kita katakanlah buat sistematikanya kira-kira begitu. Nah, itu tentang Quran surat Al-Fatihah. Nah, apa itu? Di situ dimuat tentu itu ada arti tersendiri. Sebab itu umul kitab ya. Itu merupakan kajian tersendiri tentu saja. Kemudian ikrar raditu billahi robban wa bil islami dina dan seterusnya, itu juga mempunyai arti tersendiri dan itu juga perlu didalam. Nah, pokok-pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah mengandung dan berisi 7 pokok pikiran. Tujuh pokok pikiran dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah inilah yang nanti sampai jam katakanlah 9:30 apa bisa tuntas selesai atau saya apa hanya sekedar mengenalkan aja ya. Sebab kalau saya kan menerima jadwal dari sekolah kader ini tadi. Ini dulu jadwalnya malah nanti jadwal pada bulan apa ini ya? Terima kasih bulan. Saya ini punya jadwal dalam bulan April saya diminta kembali, tapi sudah diminta kembali itu judulnya justru adalah mengenai tafsir langkah 12 Haji Mas Mansur. Jadi saya kadang-kadang tanya itu sebetulnya itu hanya tiap topik itu hanya sekali penyampaian. Kalau hanya sekali penyampaian menurut saya, maka ketika saya memberikan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah sudah saya sampaikan. Ini kalau disampaikan hanya satu kali jelas tidak tuntas. Maka saya menyampaikan pertama itu saya membatasi diri. Saya hanya menyampaikan hanya soal intinya pendahuluan dan hakikatnya hanya mengenalkan Ki Bagus Hadikusumo sebagai katakanlah penggagas penyusun Muqaddimah tadi. Nah, kemudian saya menawar pada waktu itu supaya berikutnya mungkin barulah memasuki tentang soal tafsir. Tapi ketika menerima jadwal satu itu satu apa jadwalnya satu tahun jadwal 1 tahun. Saya menerima kembali baru pada minggu yang lalu. Saya pada bulan April itu jadwalnya sudah diminta kembali, tapi sudah topiknya sudah topik mengenai soal yaitu langkah 12 Haji Mas Mansur. Situlah yang jadi tanya-tanya saya, apakah 7 pokok pikiran itu sekedar hanya isi pokok dari Muqaddimah itu hanya sekedar saya kenalkan atau sebetulnya mau ingin kita dalami. Kadang-kadang apalagi tadi yaitu kita kalau saya hanya harus menyampaikan agak dalam itu tentu 9:30 enggak nyampe. Apalagi kalau 7 pokok pikiran itu disampaikan secara keseluruhan. Karena itulah ya saya manusia adalah saya sebagai mayang gitu ya.
nanti saya menyampaikan. Yang jelas adalah 7 pokok pikiran mungkin saya perkenalkan. 7 pokok pikiran di dalam anggaran dasar Muhammadiyah itu apa saja? Yang pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid. Itu yang dimaksud. Kalau saya mengambil, kalau menggunakan memang yang disusun oleh Pak Cinta Tamimi, mungkin saya menggunakan agak bahasa yang mudah ditangkap. Saya menggunakan bahasa yang katakanlah melewati kepribadian Muhammadiyah saja, yang lebih singkat itu. Jadi di situ dinyatakan hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Yang kedua, hidup manusia berdasar. Yang ketiga, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Yang kelima, ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Dan yang ketujuh, tujuan yang menjadi cita-cita Muhammadiyah ialah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ini karena nomor 1 sampai dengan nomor 6 itu yang saya ambil dari kepribadian Muhammadiyah. Nomor 7-nya saya ambil itu jelas tujuan. Hanya ini perlu supaya, karena itu bahasa yang saya ambil itu dari kepribadian. Di sana di dalam kepribadian itu yang disebutkan hanya 6. Jangan kaget, bapak-bapak. Mungkin kok hilang siji, kalau katanya isinya 7 gitu. Ini kalau nggak saya jelaskan mungkin Anda bingung. Kenapa di dalam kepribadian Muhammadiyah kok kesimpulannya itu menjadi 6
tidak 7. Padahal di dalam tulisan Pak Jindar Kamimi itu ketika menyebutkan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu pokok pikirannya ada 7. Itu saya sampaikan sebab yang nomor 7 itu tujuan, itu sudah diangkat di dalam rumusan kepribadian Muhammadiyah itu menjadi, katakanlah, yaitu semacam menjadi payungnya ya. Silakan dibaca Bapak-bapak dan saudara-saudara. Di sana disebutkan bahwa tujuan itu dicapai, ya ringkasnya begitu tadi, yaitu harus melewati, yaitu kesimpulan-kesimpulan yang disebutkan, yang saya sebutkan tadi nomor 1 sampai dengan nomor 6 tadi. Jadi maka saya katakan tujuannya tidak disebutkan, tapi isinya kalau kita baca Muqaddimah isinya memang 7. Pertama adalah tadi saya sebutkan, hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah dan taat. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk mencapai dari kehidupan kebahagiaan dunia akhirat. Dan kemudian yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam ya, dalam masyarakat itu merupakan kewajiban sebagai ibadah dan ihsan kepada kemanusiaan. Dan yang kelima barulah ittiba, mengikuti langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan yang katakanlah 6 itu yang kemudian menyatakan munculnya, perlunya yang disebut yaitu dalam perjuangan, yaitu organisasi. Sebab melancarkan amal usaha dan perjuangan dan ketertiban organisasi. Baru 1 sampai dengan nomor 6 itu tadi adalah yang harus dilalui untuk mencapai perjuangan, untuk mencapai tujuan. Mari waktu yang tersedia ini, setelah tadi 7 pokok pikiran saya sampaikan, mari kita coba dalami seberapa dapat mengingat keterbatasan waktu. Pertama adalah hidup manusia harus berdasar tauhid, mengesahkan Allah, beribadah serta tunduk taat sepenuhnya pada Allah. Saya berikan penjelasan keterangan ajaran tauhid. Ajaran tauhid adalah atau merupakan inti, esensi ajaran Islam. Maka harap difahami benar-benar ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Perserikatan Muhammadiyah ini juga selanjutnya akan nanti kita memahami, yaitu Muhammadiyah ini didirikan kan punya mission,
Misinya apa? Satu di antaranya malah menjadi nomor yang pertama, menegakkan tauhid yang murni. Menegakkan tauhid yang murni. Jadi saya katakan ajaran tauhid adalah inti, esensi ajaran Islam. Menjadi pokok dari segala pokok, bahkan segenap ajaran Islam. Segenap ajaran Islam bertumpu kepada tauhid. Seluruh ajaran Islam bertumpu dan memanifestasikan kepercayaan tauhid. Para nabi, para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun berbeda periode, mungkin dari segi yaitu syariat yang dibawa bisa berbeda, tapi kalau mau ditarik benang merah kesamaannya, yaitu justru pada tauhid tadi, mengesahkan Allah. Pada surat Al-Anbiya ayat 25 kita bertemu dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi, dan seterusnya. Tiadalah kami mengutus Rasul sebelum kamu kecuali diwahyukan kepada para rasul utusan Allah itu, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah, dan hanya kepada Allah lah manusia itu beribadah atau menyembah. Jadi ini benang merahnya, benang merahnya. Jadi keseluruhan ajaran Islam bertumpu kepada tauhid. Nah, kepercayaan tauhid itu memiliki 3 aspek. Kita sering mendengar kalau menyebut Allah, Allah itu ya Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemelihara, Sang Maha Pengatur, Sang Maha Penguasa seluruh alam semesta. Kita baru membuka ayat yang katakanlah surat yang pertama dari Al-Quran saja kita sudah diperkenalkan, yaitu ada sebutan di sana bahwa kalau kita menyampaikan puji, puji itu adalah
tertuju hanya kepada Rabbul Alamin, Rabb yang menguasai semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Umpamanya saya sampaikan pada bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 54 kita bertemu dengan ayat Inna Rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya Rabbmu itu adalah Allah. Allah yang alladzi khalaqas samawati wal ardh, yang menciptakan bumi langit seisinya. Itu kita perkenalkan dengan kata Rabb. Tauhid mengesahkan Allah. Kita juga bertemu dengan ayat surat Al-Ikhlas, bapak-bapak sudah hafal benar. Allahu Ahad. Dalam ayat yang lain menyatakan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kemudian juga dalam surat Muhammad ayat 19 diperkenalkan dengan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi Allah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Pemelihara, tentu Maha Kuasa. Jadi tidak cukup orang bilang saya percaya, saya mengakui. Belum cukup. Tapi berkelanjutan tentu, yaitu harus mentaati, tunduki kepada segala perintah Allah. Maka memang hanya Allah sajalah yang berhak untuk diibadahi. Maka paling tidak bapak-bapak sudah kenal dengan ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dalam surat Al-Isra kita bertemu dengan ayat yang saya sampaikan tadi, ayat 23. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, kepercayaan tauhid tadi membentuk dua kepercayaan atau kesadaran. Pertama apa? Percaya kepada yaumul akhir. Manusia akan dimintai pertanggungjawaban tentang hidup dan kehidupannya di muka bumi. Nah, kemudian kalau begitu, lantas yang kedua, lantas manusia lantas memiliki yang namanya sadar bahwa yang namanya hidup di muka bumi ini tadi tentu untuk beramal kebaikan, untuk beramal soleh.
Nah, saudara-saudara yang saya hormati, dengan melaksanakan dasar tauhid tadi, mengesahkan Allah dalam pengertian yang sebenarnya, yang membentuk dua kepercayaan sadaran tadi, maka manusia akan dapat menempatkan diri pada kedudukan yang sebenarnya. Tentu sesuai dengan sengaja Allah menciptakan manusia itu untuk apa? Dengan dasar tadi pula manusia akan dapat mempertahankan kemuliaannya. Itulah kalau kita mau mendalami apa yang antara yang disebutkan dalam surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, tidak akan menjadi asfala safilin. Kita tetap akan dalam keadaan ahsan tadi. Ada pengecualiannya yang tidak akan jatuh itu tadi, yang disebutkan ada pengecualiannya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi dengan dasar tauhid manusia akan dapat mempertahankan kemuliaan. Dan dengan dasar tauhid pula manusia akan menjadikan seluruh hidup dan kehidupannya untuk apa? Yaitu untuk beribadah kepada Allah yang satu tanpa sekutu. Itulah kita bertemu dengan surat Al-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tadi hidup manusia harus berdasar tauhid. Kemudian sekarang akan masuk tentang ibadah. Betapa luasnya pengertian ibadah itu tadi. Untuk ini para kader Muhammadiyah harus paham apa itu pengertian ibadah menurut Muhammadiyah. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara saya harapkan untuk memahami koror tarjih, koror majelis tarjih, al-masailul khoms, masalah 5. Satu di antaranya adalah mahiyal ibadah. Apa itu ibadah? Al-ibadatu hiya taqarrub ilallah bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amal bima adina bihi syari' wa hiya amatun wa khasatun. Fal amatu kullu amalin adina bihi syari' wal khasatu ma haddadahu syari' bi juz'iyatin wa hay'atin wa kaifiyatin makhsusatin.
Apa itu ibadah? Ibadah adalah takorrub kepada Allah, at-takorrub ilallah bimtithali nawami, dengan melaksanakan segala perintahnya, wajtinabi nawahihi, meninggalkan larangan-larangannya, menjauhi larangan-larangannya. Wal amal bima adina bihi syari', dan berbuat apapun yang diizinkan oleh Allah. Ibadah itu ada dua, amatun wa khosatun. Ibadah dalam arti umum, tapi di samping itu ada khosatun, ibadah dalam arti khusus. Ibadah dalam artian umum adalah kullu amalin adina bihi syari', adalah segenap apapun yang diizinkan oleh agama, yang diizinkan oleh Allah. Apapun, luas sekali itu. Tingkah, laku, perbuatan, sikap, apapun namanya, sepanjang itu diizinkan oleh Allah, tertuju untuk Allah alamatnya, dengan niat karena Allah, ibtigha'i mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah, itu masuk dalam lingkup yang namanya ibadah dalam artian yang luas. Dari ini saja kita sudah bisa mendapatkan keterangan seluruh totalitas hidup dan kehidupan kita mestilah berada dalam bingkai ibadah tadi, dalam artian dalam frame ibadah. Sejak bangun tidur sampai kita berangkat tidur, itu semuanya dalam nilai ibadah. Tentu dalam artian keseluruhan yang umum tadi. Tapi di samping itu ada ibadah dalam artian yang khusus. Itu tentu saja karena ibadah yang khusus adalah mahadatu syari' bijuz'iyatin wa hay'atin wa kaifiyatin, yang rinciannya, tata caranya, bagaimana pelaksanaannya sudah ditentukan. Itu tentu itu menjadi hak prerogatif Allah menentukannya. Manusia tidak usah campur tangan. Tidak usah ngarang sendiri, membuat sendiri. Allah sudah ngasih, memberi. Mungkin Rasul utusannya sudah memberikan. Itu jadi standarnya sudah barang tentu apa yang telah diteladankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itulah ibadah khusus yang sering kita dengar pula, ibadah makhluk, sholat, puasa, dan semacamnya. Itu kita sudah mendapatkan keterangan ibadah yang difahami oleh Muhammadiyah. Demikian luas cakupannya. Nah, kalau begitu saudara-saudara terhormat, kalau begitu wujud hidup beribadah itu seperti apa? Nah, kalau bertanya, tadi sudah kita perkenalkan
ibadah yang takrifnya tadi, yang pengertiannya sangat luas tadi, apa yang dipahami oleh Muhammadiyah ibadah tadi. Kan intinya hidup tak korup ilallah, tak korup kepada Allah, Allah yang satu tanpa sekutu. Yang kesanalah totalitas hidup dan kehidupan kita tujukan. Itulah yang kita pahami. Bapak-bapak mengenal ayat dalam surat Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Jadi hidup tak korup ilallah. Nah, kalau kita renungkan hidup tak korup kepada Allah, ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk memenuhi amanah Allah. Untuk menunaikan amanah Allah. Allah kan sudah memberikan amanah. Dan kita mengenal yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanah ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Allah telah menawarkan amanah kepada bumi, langit, gunung. Semua menolak. Enggan. Karena ada rasa takut, khawatir. Tidak bisa menolong. Satu-satunya yang menerima tawaran itu untuk mengemban amanah itu adalah manusia. Manusia telah menyatakan diri menerima amanah Allah. Dan memang manusia memang harus menunaikan amanah Allah. Karena memang Allah menjadikan manusia itu sebagai khalifahnya di muka bumi. Kita bertemu dengan surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi kalau kita kaitkan dengan ayat yang lain surat Al-An'am ayat 165, keseluruhan manusia anak turun Adam itu juga khalifah Allah di muka bumi. Nah, khalifah Allah di muka bumi ini tadi adalah mengemban amanah Allah. Amanah yang dipikulkan di atas pundaknya hamba Allah yang mereka diciptakan sebagai khalifahnya di muka bumi, ya tentu saja untuk membangun, untuk mengatur, untuk menciptakan, untuk memelihara keamanan, untuk ketertiban. Dan subah barang tentu adalah semuanya itu dilakukan dalam rangka
sebagian upaya untuk memakmurkan bumi tempat tinggal. Tentu dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan. Silakan baca dalam surat Hud ayat 61. Huwa ansha'akum minal ardi wastakmarakum fiha. Jadi khalifah Allah di muka bumi ini juga dalam rangkaian menunaikan amanat Allah berkewajiban untuk memakmurkan bumi tempat tinggal. Nah, dari keluasan apa yang telah saya sampaikan tadi, amal ibadah yang wajib ditunaikan, saya nyatakan pada saudara-saudara yang saya hormati, ini tidak hanya yang bersifat hubungan langsung antara manusia dengan Tuhan. Memang ada ibadah yang berhubungan langsung antara manusia dengan Tuhan, ya misalnya sholat, puasa, itu kan hubungan langsung. Tapi ada yang berhubungan, saya katakan, bersifat hubungan kepada manusia dan masyarakat. Dalam hal ini adalah dalam rangkaian yang disebut islah dan ihsan. Islah dan ihsan. Kalau dalam soal hubungan kepada manusia dan masyarakat, sifatnya seperti itu, sifat hubungan dengan manusia dengan masyarakat, islah dan ihsan. Ini kan kalau mau kita rumuskan menjadi itu berjuang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia dan masyarakat. Maka saya sampai pada bapak-bapak dan saudara-saudara, bagi dan dalam Muhammadiyah, amal ibadah yang bersifat kemasyarakatan, berjuang untuk kebaikan, untuk kebahagiaan, untuk kesejahteraan manusia dan masyarakat. Inilah yang harus dilaksanakan sebagai kelengkapan amal pribadi yang langsung kepada Allah. Ini saya balik, bagi dan dalam Muhammadiyah. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara, faham pandangan hidup yang berdasarkan berlandaskan ajaran tauhid tersebut membentuk tujuan hidup ini di dunia ini untuk mewujudkan masyarakat yang baik, yang dalam Muhammadiyah diformulasikan dengan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Saya kira saya pandang kalau mau agak, saya kira cukup satu itu sajalah yang kalau mau disinggung. 7 saya tidak menyelisihi, 7 sudah saya bacakan, sudah saya kenalkan. Tapi kalau disuruh tadi, sebab judulnya kita tafsir itu tadi. Kalau saya memenuhi secara umum sudah saya kenalkan 7 pokok pikiran. Tapi kalau memang sampai kepada pendalaman, saya belum menyampaikan keseluruhan. Kalau serasa PTM itu tadi hanya cukup sampai itu, sudah kita satu dulu. Tapi ingat waktu tadi sudah setengah 10.
supaya ada ruang untuk banyak jawab. Saya kira gitu, saya mau menemui